Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Kali ini kita bahas masalah teori, selang-seling ya, ada teori, ada praktek. Dan ada satu buah pertanyaan yang sering banget muncul ya dari teman-teman, itu tentang jam. Di sini banyak sekali yang nanya tentang jam entry. Bang, jam berapakah entry yang bagus gitu? Jam berapa entry yang bagus? Itu sering banget saya temukan di kolom komentar dari teman-teman semuanya. Nah, ini ya, coba tak zoom lagi. Nah, ini, Bang, apa untuk entry perhatikan jamnya juga gitu. Apa ada patokan waktunya gitu. Jam 8 pagi, kemudian ini ya, candle penting itu terbentuk jam berapa gitu. Di sini teman-teman, banyak sekali teman-teman yang tanya soal jam. Biasanya Mas Yoga trading jam berapa? Oke. Nah, masih banyak lagi teman-teman yang tanya tentang jam-jam ya, tentang waktu trading yang bagus kayak gitu. Dan di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan teman-teman ya tentang jam berapakah entry yang bagus. Tentunya di sini berdasarkan cara saya trading aja ya, yakni daily trading. Ya, ranknya tuh 1 hari sampai beberapa hari, yang mana di situ memperhatikan betul dari candlestick D1 teman-teman. Nah, dan juga ada di bawahnya H4. Oke ya, kita akan bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini teman-teman. Buat teman-teman yang mau penghasilan tambahan, ini ada peluang untuk menjadi XM partner teman-teman. Jadi menjalankan afiliasi dari broker XM. Ini hadiahnya atau bayarannya gede sekali teman-teman, di mana teman-teman itu bisa mendapatkan komisi sampai dengan $80 per lot ya. Untuk forex, kemudian untuk kripto, dan untuk logam itu sampai dengan $40 per lot. Tugasnya ngapain? Tugasnya hanya daftar, undang teman, kemudian nanti orang yang trading itu komisinya masuk ke teman-teman ya, untuk split ya, bagi hasil dari split seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa menjadi penghasilan sampingan buat teman-teman semuanya. Untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Jam berapa signal muncul itu nggak ada ya. Jadi kalau ditanya jam berapa, patokannya adalah menyesuaikan pola gitu. Menyesuaikan pola ya, atau menyesuaikan signal. Nah, signal ini munculnya itu berdasarkan candlestick teman-teman, bukan berdasarkan jam. Nah, di situ saya garis bawahi dulu ya. Munculnya itu berdasarkan candlestick, bukan berdasarkan jam. Ya, apakah setiap pagi pasti ada signal? Ya, belum tentu juga. Setiap sore pasti ada signal? Ya, belum tentu juga gitu. Sebagai contoh di sini teman-teman ya. Ini ada signal sell tadi pagi di resisten yang kuat ya. Itu sekitar jam berapa tadi ya? Di resisten ada fake breakout, masuk lagi. Di sini ada signal sell, itu pagi sekitar jam setengah 9. Jadi patokannya bukan jam setengah 9-nya ya, bukan jam 9-nya, tapi candlestick-nya. Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, kemudian ada yang bertanya ke saya, dari banyak praktek trading saya, itu sekitaran pagi entry-nya. Saya kebiasaannya memang seperti itu teman-teman. Ya, ini nggak bisa dijadikan patokan, patokannya tetap pola dan juga signal. Tapi yang saya lakukan ini agak sedikit aneh. Kenapa agak sedikit aneh? Saya sering banget entry itu sebelum jam 10, tapi teman-teman kebanyakan di atas jam setengah 8, jam 8-an lah ya. Sering banget saya alami itu entry itu jam segitu. Nah, tapi ini nggak bisa dijadikan patokan ya teman-teman, tetap menyesuaikan polanya.
Nah, saya sering entry di jam segini, pagi ya teman-teman. Alasannya seperti apa? Alasannya kenapa saya selalu analisa dan keseringan dapat momen jam segini ya, itu karena saya ada target eh, menyesuaikan candle D1 hari ini. Ini saya cerita apa yang saya lakukan aja lah daripada pusing-pusing bikin materi yang nggak jelas gitu ya. Nah, tapi tetap menyesuaikan pola gitu. Tapi yang saya alami itu sering entry jam segini. Sebenarnya ini ada beberapa faktor juga sih awalnya ya teman-teman. Karena memang saya itu sempatnya jam segitu gitu. Sempat atau luang waktu saya segitu. Waktu luang ya, bukan luang waktu. Jadi saya itu pagi itu masih fresh. Mungkin karena faktor lain juga kali ya teman-teman. Pagi itu masih fresh ya. Habis sarapan kayak gitu kan masih fresh tuh. Buka market, analisa, dan sering ketemu momen di jam segitu gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman sempat waktunya atau waktu luangnya adalah sore, katakanlah, nggak masalah, kalian juga boleh analisa di sore hari atau di malam hari. Tapi yang saya lakukan adalah itu. Ya, ini juga menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Kenapa sih kok saya lihat Bang Yoga itu entry seringnya pagi kayak gitu ya. Emang saya sempatnya jam segitu teman-teman. Awalnya sempatnya jam segitu. Cuman setelah saya perhatikan saya juga banyak sekali ya di praktek trading saya, teman-teman bisa cek dapat momen jam segitu. Apakah itu sebuah kebetulan ataukah memang jam segitu tuh banyak momen ya. Nggak tahu juga teman-teman ya, saya nggak berani mastiin, tapi saya memang sering entry jam segitu. Tapi ada satu hal yang saya garis bawahi ketika mau entry tradingnya itu daily ya, ini scalping nggak masuk buat materi ini. Itu saya targetin selesai koreksi candle. Nah ini teman-teman, itu jamnya itu jangan terlalu pagi. Maksudnya apa? Jangan pas buka market banget ya. Karena di situ biasanya masih ada sideway. Oke, tak kasih contoh langsung ya. Kasih contoh yang apa itu namanya? Yang ekornya agak panjang-panjang. Coba kita pindah ke D1. Saya menghindari entry waktu pagi banget karena di waktu pagi itu biasanya candlestick D1 itu akan buat sumbu terlebih dahulu. Contoh ya teman-teman, ini paginya dia itu bullish, signalnya buy, pin sebelahnya buka naik. Ini pagi teman-teman. Siang sedikit dia bearish masuk tren yang sebenarnya. Ini juga paginya dia bearish turun dulu. Siang sedikit dia mulai bullish tren yang sebenarnya. Penutupan market dia koreksi. Paginya dia turun dulu ini teman-teman. Nah, bayangkan kalau teknik saya H4 plus D1 itu masuk ke pagian terus. Sering banget saya bakalan kena stop loss. Karena pagi itu waktunya koreksi. Ya, ini biasanya jamnya itu nggak bisa kita pastikan. Soalnya kadang-kadang buka market katakanlah buka market jam 5 ya di broker saya. Buka market jam 5. Kadang-kadang ya teman-teman jam 6 itu jam 6 lebih lah itu sudah selesai koreksi candle seperti ini. Jam 5 turun dulu, jam 6 tuh sudah mulai. Ini sebenarnya sudah mulai bisa dieksekusi. Tapi kadang-kadang ya jam 7 atau jam 8 baru selesai koreksi candle. Paginya turun dulu baru naik. Nah, ada juga waktu di mana dia nggak ada koreksi candle. Tapi yang jelas saya menghindari entry untuk terlalu pagi. Karena saya di situ menghindari ini teman-teman, pembentukan daripada sumbu
Nah, yang tadinya itu sebenarnya mau naik teman-teman, ini paginya dia dikoreksi dulu gitu. Nah, biasanya saya agak siang baru masuk untuk tren yang sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Itulah alasan kenapa saya sering banget entry di jam segini. Ya, gitu teman-teman. Nah, selain itu juga ini sebenarnya lebih ke fleksibel juga sih. Teman-teman mau entry pagi boleh ya, siang boleh, sore boleh, malam juga boleh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan yang pasti, cuman saya di sini menceritakan yang saya lakukan. Pagi itu masih fresh dan saya nggak ada apa itu namanya, nggak ada beban untuk kerja ya teman-teman. Jadi saya atur sendiri ya kegiatan saya sehari-hari. Jadi enak gitu. Pagi itu untuk analisa dan entry kalau saya ya, dan entry. Kemudian siang itu biasanya saya buat untuk produktif ya. Produktif itu konten sih, lebih ke konten-konten kayak gitu sih. Saya punya beberapa channel YouTube ya. Sore ini waktu untuk main teman-teman ya, main ya ataupun keluarga kayak gitu. Malam ini adalah istirahat ya, santai gitu. Ya, ini lebih ke masing-masing aja ya. Saya di sini cuma cerita aja. Jadi jangan sampai teman-teman waktu kalian dalam hidup itu dirampas sama trading. Itu juga nggak bakalan produktif juga kok. Jadi begini teman-teman, bicara masalah waktu, kita itu fokusnya terbatas sebagai manusia ya. Kita itu fokusnya terbatas. Kalau kita seharian ngerjain sesuatu, satu hal, itu pasti yang belakangan ini bakalan babak belur. Udah nggak fokus, udah nggak apa ya namanya, pikiran kita udah nggak tajam lagi gitu. Makanya di sini saya membatasi trading gitu, waktu untuk trading. Dan apa? Saya memiliki fokus yang terbatas sebagai manusia. Analisa mana di waktu mana di mana otak saya paling segar itu pagi gitu. Saya gunakan analisa. Cuman ya masalahnya kadang-kadang pagi itu nggak ada momen gitu, nggak ada momen ya. Terpaksa di mana saya harus balik itu setiap 4 jam. Kalau pagi nggak ada momen. Nah, makanya di sini sangat fleksibel sebenarnya. Pagi nggak ada momen. Makanya saya akan balik setiap 4 jam. Nah, sekarang itu buka market itu kan jam 5 ya, teman-teman. Buka market. Ini setiap broker kadang bisa beda dan pairnya pun bisa beda juga. Ya jam 5. Jadi kalau dulu itu jam 4. Dulu itu jam 4, setiap 4 jam saya balik cek, kalau nggak ada signal saya balik cek 4 jam lagi. Kenapa sih 4 jam? Karena saya di sini menargetkan pola H4. Jangan-jangan 4 jam lagi di saat pergantian H4, biasanya saya lebihin 15 menit ya. Itu ada pola di situ ketika penambahan candle H4 ini loh teman-teman. Nah, ini kan mana ini candlenya? Ini nih. Ini kan 4 jam yang sekarang ini masih bullish nih teman-teman. Nggak ada signal. Nah, barangkali ya nanti 4 jam lagi itu ada pola. Di sebelahnya ada dibuka turun gitu. Jadinya kan inverted dibuka turun kan. Ya shooting star sorry. Shooting star dibuka turun kan gitu. Itu teman-teman. Makanya di sini saya buka market jam 5 ya. Buka market maksudnya tuh buka market bukan saya buka marketnya ya. Kemudian ada lagi jam 9. Kemudian ada lagi ditambah 4 itu adalah jam 1 siang ya. Kemudian ditambah 4 itu ada jam 5 sore. Dan terakhir itu adalah jam 9 malam. Ini penambahan candle H4. Jadi di situ biasanya kalau saya pagi nggak nemu signal antara ini atau sini, saya cek sebentar. Jam 1 siang di mana nambah lagi tuh candle yang baru ya, H4 yang baru. Gimana nih, adakah pola? Kalau nggak ada balik jam 5 sore. Ini jarang banget saya lakuin.
karena saya nggak mau mengganggu kehidupan saya dengan trading. Jadi kehidupan saya itu jauh lebih penting daripada trading. Makanya saya nggak mau malam tuh jarang banget teman-teman, jarang gitu. Tapi saya utamakan pagi ya. Kalau dulu itu jam-jam 8-an itu sudah ada 2 buah candle H4 kan. Kan candle H4 tuh munculnya jam 5 sekali ya pagi, ya jam 9, jam 1, jam 5, jam 9 malam, kemudian ini habis ini jam 1 malam ya. 1 malam terus balik lagi jam 5 pagi kan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle H4 ya. Gitu. Karena memang patokan saya itu trading di H4 gitu. Jadi saya akan cek di jam-jam segini gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman gimana? Apakah sama? Ya, belum tentu sama juga kan. Apalagi buat teman-teman yang scalping. Jadi kesimpulannya gimana sih tentang jam ya? Oke, tak simpulin teman-teman. Sebenarnya entry itu bukan berdasarkan jam ya. Jam itu hanya untuk apa ya? Hanya untuk mengatur saja, mengatur jadwal kita sendiri saja gitu. Ya, tapi entry itu berdasarkan bisa pola, bisa candle ya, bisa kondisi market yang lain sesuai dengan teknik. Jadi bukan jamnya kita mau entry jam berapa, harus entry jam segitu, bukan. Tapi kalau saya menggunakan jam itu hanya untuk mengatur pola keseharian saya untuk trading, teman-teman, seperti itu. Atau mungkin teman-teman scalping, ya boleh-boleh saja. Nah, scalping ini khusus untuk scalping ya, teman-teman. Saya cuman pesan ya, scalping itu kalau memang mau lebih agresif ya, teman-teman, scalping yang santai banget itu pagi ya. Pagi itu gini, sebenarnya pagi juga bisa volatile, bisa kenceng, cuman agak jarang. Yang paling sering kenceng ya sore itu agak-agak volatil ya. Ini yang paling seringnya aja ya, sore. Nah, pagi sampai siang ini biasanya marketnya lebih santai karena orang-orang US ini pada tidur ya. Nah, malam itu paling volatile ya, paling inilah agresif lah bahasanya. Nah, ini untuk yang scalping ya. Tapi ya kalau ada news ya pagi bisa volatile juga gitu, sore juga bisa. Cuman lebih volatilenya malam. Kalau memang teman-teman mau jadi scalper yang volatile gitu, yang apa ya? Marketnya itu lebih agresif gitu. Itu bisa ke malam. Karena malam itu pasar US buka, duit-duit gede ada di sana gitu. Setahu saya seperti itu, dan memang kejadiannya memang seperti itu. Dan setelah teman-teman menentukan apakah mau scalping dengan gaya 1, gaya 2, ataupun mau ke market yang lebih agresif, teman-teman harus ada satu kunci, yakni kuncinya adalah tahu batas ya, tahu batas waktu. Nah, di sini bukan cuma tahu batas waktu ya, tapi juga tahu batas angka. Jadi seorang scalper itu bukan berarti dia seharian trading, bukan seperti itu. Nanti akan terseret jadi overtrade ya, nggak bisa berhenti. Seorang scalper, katakanlah kalau dia itu targetnya harian, ya sudah, sehari itu tahu batas waktu, tahu batas angka. Maksudnya gimana? Scalping ya, dalam hal ini waktu itu harus dibatasin, teman-teman. Kalau ini pendapat pribadi ya, itu dibatasin. Katakanlah teman-teman scalping ya 2 jam cukup lah gitu. Kalau memang sudah ahli ya, scalping 2 jam ya, mau itu loss mau itu profit udah berhenti dulu ya, besok lagi scalpingnya. Ini untuk menjaga psikologi trading juga. Atau berhenti ketika minus $100, atau berhenti ketika profit $250. Jadi scalper itu harus punya batasan.
Kalau teman-teman nggak punya batasan, nanti fokus kalian akan keganggu, psikologi kalian akan keganggu, ya ujung-ujungnya nanti overtrade gitu. Yang tadinya udah profit banyak jadi minus, itu karena orang-orang nggak bisa berhenti aja. Ya, karena fokusnya udah capek teman-teman. Kalau teman-teman paksa terus, yang tadinya profit jadi minus, yang tadinya minus jadi margin call. Jadi harus ada batasan kalau bicara masalah waktu seorang scalper. Kalau seorang daily trading kan udah jelas ya teman-teman ya. Kalau saya itu biasanya entry itu bisa beberapa hari ya teman-teman. Bukan cuma jam gitu. Gitu ya teman-teman. Kadang itu ada yang waktunya 2 harian ya. Kemudian ada yang harus nunggu 5 hari baru TP. Nah ini nunggu 3 hari baru take profit untuk memaksimalkan keuntungan kayak gitu. Tapi untuk cek marketnya saya seperti itu. Nah yang terakhir adalah ini tambahan ya teman-teman. Waktu hold profit itu juga hot posisi itu juga bukan ditentukan oleh waktu gitu, tapi ditentukan oleh market. Ya biasanya kalau ini ada market, ada target yang nentuin. Ini waktu hold posisi ini juga maksud saya nggak bisa juga kita batas. Oh iya saya mau trading ini 5 jam harus close, nggak bisa. Kalau saya nggak bisa, saya itu menyesuaikan market. Misalkan ya teman-teman, misalkan saya trading Bitcoin nih, habis buy di sini, ternyata naik terus seharian gitu. SL saya di sini, ini belum 2 kali TP tuh, belum 2 kali SL, belum nyampe target, itu belum saya close. Nah nyampe targetnya kapan kan kita nggak tahu. Jadi waktu hold posisi itu tidak ditentukan jam juga, ya. Tapi ditentukan oleh market. Sudah target belum? Ya enggak? Sudah ada pola pembalikan belum? Gitu. Jadi